السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاه يا عليم، أما بعد. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح صاحب الكتاب الحبيب الإمام علي بن حسن العطاس، وصاحب البيت الحبيب عدروس بن هاشم العطاس، وزوجته وأصولهم وفروعهم، والوالد عبد الرحمن عمر العطاس، ووالدينا وواليكم من الله يتغشى، ومشايخنا ومشايخ من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم أتلو عليك ما تلاه الرحمن على لسان صديقه لقمان فيما أوصى به ابنه، حيث يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Ila akhir ma qal. Melanjutkan kajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah yang dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Habib Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau kemudian mengatakan, thumma atlu alaika matalahur rahman, kemudian aku lantunkan untukmu apa yang difirmankan oleh Allah yang Maha Rahman ala lisani siddiqihi Luqman, melalui lisan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kejujuran, yaitu Sayyiduna Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu. Fima awsa bihi ibnahu, di dalam wasiatnya Sayyiduna Luqmanul Hakim kepada putranya. Sebelum saya masuk menjelaskan tentang ayat yang dikutip oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ada hal menarik perhatian yang harus saya sampaikan di sini. Ya, ini Habib Ali bin Hasan mengatakan, kemudian aku lantunkan untukmu firman Allah Ta'ala tentang perkataannya Sayyiduna Luqmanul Hakim. Walaupun perkataannya Sayyiduna Luqmanul Hakim, tapi tetap itu merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sedang hikayah. Makanya kita kalau baca tafsir-tafsir itu qala ta'ala hikayatan an Nabiillah Ibrahim, qala ta'ala hikayatan an Nabiillah Musa, qala ta'ala hikayatan an Luqman al-Hakim. Allah berfirman, Allah dalam firman-Nya menceritakan tentang perkataannya Luqmanul Hakim, perkataannya Nabi Allah Ibrahim, perkataannya Nabi Allah Musa. Tapi yang berfirman siapa? Allah. Tapi tetap Al-Qur'annya kalam siapa?
Allah. Walaupun yang Allah sedang ceritakan di situ, Allah sedang merekam perkataan Nabi Allah Musa, perkataan Nabi Allah Ibrahim, perkataan Luqmanul Hakim dan perkataan-perkataan lainnya. Tapi ketika sudah dituangkan dalam Al-Quran, maka itu merupakan firman Allah Subhanahu. Kenapa ini saya garis bawahi Bapak Ibu sekalian di awal pertemuan ini? Karena kemarin lagi rame urusan Panji Kutilang loh, Panji Gumilang sama Az-Zaitun lagi rame. Kita sudah sama-sama tahu dari awal, udah dari awal tahun 2000-an itu ribut-ribut urusan Az-Zaitun itu. Saya ingat dari saya masih mondok, bahkan dari zaman saya masih sekolah udah ribut-ribut urusan Az-Zaitun itu. Tapi kagak beres-beres. Investigasi udah dilakukan dari zaman dulu, zaman Ki Ma'ruf Amin masih di Komisi Fatwa. Itu investigasinya udah ada. Ngawurnya kagak rapi-rapi, malah makin jadi. Cuman bisa sekian lama bertahan Az-Zaitun kagak dibubar-bubarin. Az-Zaitun awet kagak dibubar-bubarin, entah siapa backingannya. Giliran FPI yang ngebubarin judi, ngebubarin pelacuran, ngebubarin LGBT dibubarin. Nah, giliran Az-Zaitun kagak dibubarin, kacau apa kagak? Nah, bicara soal ribut-ribut Az-Zaitun tuh kemarin dari segala penyimpangan Az-Zaitun. Sebetulnya yang paling fundamental, paling mendasar, ini nih masalah yang tadi saya sindir tuh. Masalah dia mengatakan bersama santri-santrinya bahwasanya Al-Quran itu perkataan Nabi, tapi sumbernya dari wahyu. Jadi Nabi yang mengatakan, itu redaksinya dari Nabi, kata Az-Zaitun, kata Panji Kutilang ini saudara. Kenapa saya bilang kutilang? Karena ngoceh mulu kayak burung kutilang saudara. Ngocehnya kagak kerowanan kalau kata orang Betawi. Dia mengatakan Al-Quran ini redaksinya dari Nabi, ya, walaupun sumbernya dari wahyu. Makanya santri-santrinya kalau lagi khutbah, lagi apa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim, santri-santrinya tuh biasa, telah berkata Rasulullah di dalam Al-Quran. Saya mau tanya dah, orang pol tangan yang kagak nyantren, yang kagak kuliah agama, ngaco apa kagak tuh? Ngaco apa kagak? Al-Quran perkataan Rasulullah atau firman Allah? Firman Allah. Jelas atau tidak? Ya ikhwan, jangankan redaksi Al-Quran yang udah jelas. Ya, definisi Al-Quran saja sudah kitabullah, kitabnya Allah. Sepakat tuh ijma', kitabnya Allah Al-Quran. Al-Munazzal yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad. Al-Mu'jiz bi suratin minhu, yang bisa menjadi mu'jizat walaupun hanya dengan satu surat di dalamnya. Al-Muta'abbad bi tilawatihi, yang menjadi ibadah dengan membacanya, walaupun baca satu huruf dari Al-Quran itu udah ibadah ya ikhwan. Baca-bacaan yang lain kalau cuma satu huruf nggak ada maknanya, nggak jadi ibadah. Tapi Al-Quran nanti walaupun baca cuma satu huruf Al-Quran jadi ibadah. Al-Muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi ibadah dengan membaca Al-Quran. Udah jelas definisinya, udah jelas nih. Jangankan redaksinya yang saya pengen garis bawahi di sini, cara bacanya. Kalau bahasanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, min qabilil ada, cara bacanya, tajwidnya. Al-Quran punya cara baca khusus yang tidak dimiliki oleh teks bahasa Arab manapun. Teks bahasa Arab apapun itu tajwid pak, itu hanya dipakai dalam baca Quran. Orang Arab ngomong kagak ada yang pakai tajwid. Nggak ada orang Arab misalkan mau ketemu orang namanya siapa, Muhammad bin Syihab, assalamualaikum, kaifa haluka ya akhi, kaif khabaruka ya Muhammad bin Syihab. Nggak ada orang Arab ngomong gitu, nggak ada. Itu kalau ada orang Arab ngomong itu salah minum obat tuh saudara. Karena tajwid nggak dipakai buat semua bahasa Arab. Orang baca hadis nggak ada baca hadis innamal a'malu binniyat wa
innama likulli imri'in ma nawa. Kurang piknik kita baca begitu saudara. Karena tajwid itu khusus bacaan Al-Qur'an. Artinya apa yang saya pengen garis bawahi di sini? Ulama mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu fa innahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Al akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, baca Quran pakai tajwid itu wajib. Man lam yujawwidil qur'ana athimu, baca Quran tanpa tajwid itu dosa. Itu hukum tuh. Jadi tajwid bukan pilihan Pak Bu. Urusan nanti tajwid ada tingkatan-tingkatannya, ada tahqiq, yang bacanya ada sampai 6 harokat, ada hader dan seterusnya. Itu urusan tingkatan lain. Itu urusan pilihan-pilihan dalam ilmu tajwid saudara. Tapi baca Quran pakai tajwid hukumnya wah. Orang baca Quran tanpa tajwid asal-asalan baca hukumnya dosa. Bukannya dapat pahala, baca Quran malah dapat dosa. Kenapa? Ulama menjelaskan fa innahu bihil ilahu anzala. Karena ketika Allah turunkan ayat Quran, Rasulullah itu talaki dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril membacakan ayat-ayat Quran untuk Rasulullah. Itu cara bacanya udah begitu. Ada tajwid saudara. Dan Rasulullah nyampaikan ke sahabat, cara bacanya udah begitu saudara. Dengan segala perbedaan dalam tajwid, dengan segala riwayat di dalamnya. Tapi cara bacanya udah pakai tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan dari Rasulullah ke kita sampai bacaan Quran pun dengan tajwid. Para Rasulullah sahabat dengar dari Rasulullah, para tabi'in dengar dari sahabat, para tabi'in dengar dari tabi'in, terus sampai ke aimmatul qurra, terus sampai ulama-ulama kita. Makanya namanya ijazah dalam talaki Quran, Bapak Ibu sekalian. Ente ketemu ahli qiraat, minta ijazah, baru ketemu langsung minta ijazah awal sampai akhir Quran, sampai gigi berjenggot nggak bakal dikasih saudara. Kenapa? Karena talaki Quran ijazahnya beda dengan yang lain, beda dengan hadis, beda dengan ilmu-ilmu lain, beda dengan zikir. Talaki Quran, orang yang mau ngambil ijazah sanad harus baca Quran di depan syekhnya, ngeliatin mulut syekhnya awal sampai akhir Quran saudara. Cara bacanya aja Allah tentukan, apalagi redaksinya. Cara bacanya min qabilil ada, itu mutawatir. Periwayatan dari Rasulullah ke sahabat, ribuan sahabat dengar cara bacanya Rasulullah. Diriwayatkan lagi ke puluhan ribu tabi'in, diriwayatkan lagi ke ratusan ribu tabi'in, diriwayatkan lagi sampai ke jutaan ulama kita, jutaan pembaca Al-Quran. Itu semua dari talakinya Rasulullah ke malaikat Jibril saudara. Kalau cara bacanya saja diatur oleh Allah Ta'ala, ada cara khusus yang malaikat Jibril ajarkan kepada Rasulullah, apalagi redaksinya. Nggak ada satupun ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya, yang mengatakan Al-Quran redaksinya merupakan sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara Quran, pegang sebagai akidah kita. Bicara Quran, baik substansinya, maknanya, atau redaksinya, sama-sama firman Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Faham? Bahkan sesesat-sesatnya firqah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini aliran sesat, menyimpang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perdebatan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah, kalau kita baca kitab-kitab tuh udah lebih dari 1000 tahun saudara. Khususnya dalam masalah kalamullah. Nah, sesesat-sesatnya Mu'tazilah tuh masih mengatakan apa? Al-Quran itu kalamullah, bukan sabda Nabi. Al-Quran kalamullah. Cuman bedanya kata Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi Al-Quran makhluk. Tapi kalamullah kata Mu'tazilah. Di situ perdebatan panjang tuh. Itu sesat-sesatnya Mu'tazilah masih mengatakan Al-Quran kalamullah. Lah ini Panji Gumilang tahu-tahu datang saudara. Ngaco-ngacoan. Kalau Al-Quran redaksinya dari Nabi, apa bedanya Al-Quran dengan hadis saudara? Dia ngakuin Al-Quran itu dari wahyu, tapi redaksinya dari Nabi. Apa bedanya dengan hadis? Hadis itu Rasulullah ngomong nggak asal-asalan. Rasulullah tuh bicara hadis dari wahyu. Di Al-Quran Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah sampaikan bukan dari hawa nafsunya.
Apa yang Rasulullah sampaikan bukan dari kepalanya Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan bukan dari dirinya, tapi Rasulullah bicara itu dari wahyu. Makanya ulama mengatakan namanya wahyu itu ada wahyun matlu, ada wahyun ghairu matlu. Ada wahyu yang ditilawahkan Al-Qur'an, redaksinya dari Allah. Ada yang wahyu yang ghairu matlu, apa hadis. Hadis itu kategori wahyu, hanya saja redaksinya dari Nabi. Apalagi ada hadis qudsi. Hadis qudsi firman Allah, hanya saja redaksinya dari Nabi. Tapi kalau Al-Qur'an sepakat redaksinya itu dari Allah Subhanahu, Allah yang turunkan Al-Quran dengan redaksi-redaksinya. Nabi Muhammad talaqi dari malaikat Jibril, Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat, sampai kepada kita melalui perantara baginda Nabi besar Muhammad. Nah, saya mau tanya, kalau begitu yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Nabi ngawur atau tidak? Ngaco atau tidak? Sesat atau tidak? Menyimpang atau tidak? Hati-hati ikhwan. Makanya kita minta udah dah, mau ngapain sih dipiara yang model zaitun begini? Udah tangkep Panji Gumilang, bubarin zaitun, selesai saudara. Betul? Karena ini ajaran udah mengakar. Hati-hati, santrinya sekian ribu. Itu sekian ribu nanti masing-masing kepulang ke rumahnya. Kalau satu orang ngajak satu orang lagi, satu orang ngajak 10 orang, satu orang ada yang ngajak 100 orang, berapa banyak rakyat Indonesia yang harus sesat saudara? Ini kemana peran negara? Negara juga harus berkewajiban menjaga kehidupan beragama ya ikhwan. Jadi hati-hati, jangan main-main urusan seperti itu, jangan main-main. Kita umat Islam tuntutan kita tegas, tangkap Panji Gumilang, bubarkan Az-Zaitun. Setuju? Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Saya tadinya nih akhir tahun pengen bicara yang sedih-sedih. Ingat Panji Gumilang naik darah, saudara. Masya Allah, padahal baru nyabut gigi tadi. Lumayan nyut-nyutan, tapi begitu inget ini lupa sakit saudara. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Tapi ini ya Rabbal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataannya Sayyidina Luqman. Luqman ini siapa sih, Beb? Luqman ini siapa? Luqmanul Hakim. Kita sering dengar, Beb, Luqmanul Hakim ini siapa? Kok sampai sebegitu bijaknya? Hakim itu artinya bijak, orang yang bijak, yang hikmah. Hakim. Sampai sebegitu bijaknya, sampai nasihat-nasihatnya Luqmanul Hakim, kebijakannya direkam dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, dituangkan nasihat-nasihat kebijakan Luqmanul Hakim. Siapa ini Luqmanul Hakim? Nah, ternyata di sini ulama menyebutkan bahwasanya Luqmanul Hakim itu namanya Luqman bin Anqa bin Sadun. Itu namanya Luqmanul Hakim. Nah, apakah dia nabi? Bukan, dia bukan nabi. Luqmanul Hakim itu menurut kebanyakan ulama bukan nabi. Dia bukan nabi. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, kana rajulan salihan dza ibadatin wa ibaratin wa hikmatin azimah. Ya, Luqmanul Hakim ini orang yang soleh, ahli ibadah, dan dia selalu berucap dengan kata-kata yang penuh hikmah. Itulah Luqmanul Hakim. Jadi bukan nabi, dia orang soleh. Tapi saking bijaknya dia, saking indahnya nasihatnya, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa kana qadhiyan fi zamani Dawud alaihi salam. Ada pendapat yang mengatakan, kata Ibn Katsir, bahwasanya Luqmanul Hakim ini sempat jadi qadhi, sempat jadi hakim di zamannya Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kana abdan habasyian najjara. Luqmanul Hakim itu bahkan ya dia dari kalangan budak. Masya Allah, dari kalangan abdan habasyian, dari kalangan budak Habasyi, dari Ethiopia berkulit hitam ya ikhwan. Itu Luqmanul Hakim. Dari kalangan budak berkulit hitam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan kalau Allah memuliakan hambanya enggak ngelihat kulitnya, enggak ngelihat sukunya, nggak ngelihat dari mana asal muasalnya, bahkan nggak ngelihat status sosialnya, mau budak, mau tuan, mau sayyid, mau bukan sayyid. Kalau Allah memuliakan dengan kesolehannya orang tersebut, dengan kebijakannya, dengan kedewasaannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi Luqmanul Hakim ini bahkan dari kalangan abad. Abad itu di zaman dulu strata sosial paling rendah. Bahkan dalam abad itu statusnya bahkan disamakan dengan barang, bisa dijual belikan ya ikhwan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala ngangkat muliakan Luqmanul Hakim. Karena apa? Walaupun dia seorang budak berkulit hitam, tapi dia soleh, dia ahli ibadah, nasihatnya baik. Seolah-olah Allah pengen ngasih pesan ke kita, jangan lihat siapa yang ngomong, lihat apa yang disampaikan. Undur maqal wala tandur manqal. Jangan kamu ketika ada nasihat dari orang yang kamu anggap lebih rendah dari kamu, kemudian kamu nggak terima nasihat tersebut. Nggak benar tuh. Luqmanul Hakim berkulit hitam, budak abdan habasyian, tapi nasihatnya indah, hakim, bijak, orang soleh, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, ya kalau kemuliaan di mata Allah atau di sisi Allah, afwan, ana ralat. Kalau kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala tolak ukurnya adalah strata sosial di dunia, ya kesian dong. Orang-orang yang Allah ciptakan sebagai budak kesian dong. Orang-orang yang miskin kesian dong. Justru ada dimensi lain yang hakiki, yang abadi, yaitu dimensi kesolehan, dimensi ibadah yang nggak mengenal strata sosial, nggak mengenal status ekonomi, nggak mengenal ini dan itu, tapi itu menjadi tolak ukur kemuliaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya di sini qala Amr bin Qais disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Jarir At-Tabari. Qala Amr bin Qais, berkata Amr bin Qais, kana Luqman abdan aswad ghalidh asy-syafatain musaffah al-qadamain. Luqman ini seorang hamba sahaya, budak yang hitam. Hitam ghalidh asy-syafatain, bibirnya tebal ya ikhwan. Hitam, bibirnya tebal. Tapi dia di kemudian hari menjadi orang yang bijak, orang mulia. Sehingga suatu saat ketika Luqmanul Hakim sedang menasehati banyak orang, ada orang datangin ke Luqman. Alastalladzi kunta tar'a ma'il ghanama fi makani kadza wa kadza? Kamu Luqman Hakim yang tadi diceritakan orangnya hitam, budak hamba saya. Bukankah dulu kamu ini sekarang lagi ngasih nasihat kayak gitu nih? Bukankah dulu kamu ini adalah seorang budak ya yang mengembala kambing di tempat A, tempat B? Bukankah dulu itu kamu itu? Kadang-kadang kan ada orang begitu. Nah, begitu ada ustadz, soleh, alim ngasih nasihat. Kadang-kadang ada orang yang mohon maaf IQ-nya rendah, ngerasa pintar, ngomong gue tahu kecilnya bagaimana. Gue ngerti tuh zaman bandelnya dia. Lagi zaman dia kencing belum lurus gue tahu. Terus sekarang mau sok-sokan nasehatin. Ya, bukan itu tolak ukurnya, lihat apa yang dia sampaikan. Yang menentukan kedewasaan seseorang bukan usianya. Berapa banyak orang usianya tua tapi kelakuannya kayak anak kecil, maksiat mulu ya ikhwan. Nggak ada kedewasaan dalam dirinya. Berapa banyak orang usianya muda tapi soleh, dewasa dia. Kadang-kadang ilmu itu menjadikan orang lebih tua dari usianya. Kadang-kadang ilmu menjadikan orang lebih tua dari, catat baik-baik itu ikhwan. Nah, seseorang yang bijak, yang berakal, dia nggak lihat itu, walaupun fulan usianya lebih muda, walaupun dia lebih kecil dari saya, tapi yang dia sampaikan bagus, ini orang soleh, istiqamah, yang dia sampaikan baik, ambil, nggak ada urusan. Al-hikmah dhalatul mu'min. Jangankan dari orang yang usianya lebih kecil dari kamu, al-hikmah dhalatul mu'min. Yang namanya hikmah itu kalau keluar dari seseorang, itu adalah barang yang hilang milik seorang mukmin. Kita kalau dapat barang kita yang hilang, kemana aja kita temuin, mau temu dimanapun, namanya barang kita, ambil apa kagak? Hikmah itu begitu. Yang namanya hikmah nasihat baik, nasihat bagus, itu dhalah. Ibarat barang yang hilang, yang milik seorang mukmin, ayyama wajadaha, aynama wajadaha irtaqataha. Dimanapun dia temukan, dia ambil. Begitu pula nasihat yang baik. Khudil hikmah walau min famil qalb. Ambillah nasihat walaupun keluarnya dari mulut anjing, saudara. Nasihat kalau keluar dari mulut anjing, walaupun anjing ini najis, tapi ada yang bagus keluar dari mulut anjing, ambil. Jelas atau tidak? Faham atau tidak? Nah, Allahu Akbar. Nah, ini orang nanya, Luqman, ente kan yang dulu gembala kambing, kok bisa ente begini sekarang? Fama ballagha bika ma'ara. Apa yang membuat kamu jadi seperti ini sekarang? Apa yang membuat kamu jadi seperti yang aku lihat sekarang ini? Kata Luqmanul Hakim,
yang membuat aku jadi orang bijak sekarang seperti ini, yang seperti kau lihat ini, dimuliakan orang, dihormati, nasihatnya didengarkan, yang membuat dia seperti apa? Sidqul hadis, kejujurannya dalam berkata-kata. Wassamtu amma la ya'nini, aku diem, nggak mau ikut-ikutan bicara hal yang nggak penting untukku. Jangan sok tahu, jangan bicara apa yang bukan urusannya. Itu yang menjadikan Luqmanul Hakim orang yang bijak. Jadi sidqul hadis, kalau bicara berusaha selalu jujur. Wassamtu amma la ya'nini, ya aku nggak mau berkomentar apa-apa yang bukan urusanku, yang nggak penting untukku. Apa yang bukan urusanku, yang nggak penting untukku, yang nggak berkaitan dengan urusan akhiratku dan duniaku, aku nggak mau ikut-ikutan komentar. Jelas atau tidak? Nah, sekarang kan salah satu yang bikin segala hal kacau ini masing-masing mau komentar, mau bicara. Nah, kadang-kadang orang bukan ahlinya mau ikut bicara bidang yang bukan ahlinya, itu yang bikin kacau balau. Itu nggak bijak ya ikhwan. Nah, Luqmanul Hakim menjadi seorang Luqmanul Hakim tadi. Yang pertama kuncinya jujur, nggak bohong. Walaupun bercanda nggak bohong, sidqul hadis. Kemudian wassamtu amma la ya'nini, diam terhadap apa yang bukan urusannya. Jangan ikut-ikutan. Kira-kira jelas atau tidak? Kemudian ada riwayat lain ditambahkan, apa yang membuat kau seperti ini wahai Luqman? Ada yang mengatakan, oh qadarullah, takdir dari Allah, itu udah pasti. Wa adaul amanah, karena menunaikan amanat. Orang makin rajin menunaikan amanat, makin bisa menjaga amanat, makin jujur dalam berkata-kata, makin pandai mengendalikan kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Makin bisa orang seperti ini, maka dia akan menjadi semakin bijak, sebagaimana Sayyidina Luqmanul Hakim radhiyallahu taala anhu wa arda. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bijak insyaallah.